Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Yesi Meilani Kartiwi MPD. Sebelum membahas lebih lanjut pada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Alika Aulia Ahjara. Yang kedua, Farida Rahma Putri Hadianti. Yang ketiga, Mauludin Muhammad Chandra Nagara. Yang keempat, Nurul Komariah. Yang kelima, Putri Citasya Sagita. Yang keenam, Salma Aprilia. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang problematika sistem pendidikan di Indonesia pada masa pandemi. A. Identifikasi masalah. Permasalahan pendidikan yang sangat berdampak pasca pandemi yaitu proses belajar yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti paket data atau kuota. Hal ini yang menjadi permasalahan bagi pendidikan. Bukan hanya pada kalangan SD, SMP, SMA, atau SMK, dan perguruan tinggi saja yang kesulitan dalam pandemi ini. Bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi mereka, kesulitan dalam melakukan riset lapangan dan melakukan bimbingan pada tahun ini, yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran setelah terjadinya COVID-19? Yang kedua, bentuk pembelajaran apa yang digunakan oleh guru atau dosen ketika melakukan proses pembelajaran secara online di masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, apa kendala dari proses pembelajaran online di masa pandemi COVID-19? Yang keempat, hal positif dan negatif apa yang dapat diambil dari pembelajaran online di masa pandemi? Yang kelima, saran apa yang dapat diberikan agar proses pembelajaran online dapat dilakukan secara lebih efektif untuk kedepannya? C. Kajian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mulai mengimplementasikan upaya-upaya awal untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah-sekolah dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang secara garis besar menyarankan praktik higienitas dan sanitasi di sekolah-sekolah. Surat tersebut diterbitkan 2 hari sebelum World Health Organization atau WHO menaikkan status COVID-19 menjadi pandemi global pada 11 Maret WHO 2020. Oleh karena meningkatnya penyebaran, Kemendikbud kemudian memutuskan untuk menunda semua kegiatan sekolah dan beralih ke belajar daring atau pembelajaran jarak jauh di rumah melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020. Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan mengenai bagaimana sih proses pembelajaran setelah terjadinya COVID-19. Setelah munculnya COVID-19 di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai kewalahan untuk mencari inovasi baru untuk proses kegiatan belajar mengajarnya. Terlebih lagi, adanya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menganjurkan seluruh kegiatan institusi pendidikan harus mematuhi protokol kesehatan, dan seluruh kegiatan belajar mengajar pun akan dilakukan di rumahnya masing-masing. Yang artinya, sulit penanganan virus corona memaksa para pemimpin dan pejabat institusi untuk mengambil suatu kebijakan, dan kebijakan itu pun sangat berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu contohnya dalam dunia pendidikan. Menteri Pendidikan pun mengambil kebijakan sekolah daring demi mengurangi terjadinya pemaparan wabah corona ini. Semua kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, maka otomatis sistem pendidikan ini pun menjadi kendala yang sangat besar. Bentuk pembelajaran apa yang digunakan oleh pengajar ketika melakukan proses pembelajaran secara online di masa pandemi COVID-19? Ada 7 bentuk pembelajaran yang digunakan oleh pengajar di masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada Project-Based Learning. Project-Based Learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Metode Project-Based Learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini, tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Yang kedua ada daring method atau metode daring.
Metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Metode ini sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan yang aman. Yang ketiga ada luring metode. Luring metode adalah model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat cocok untuk pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Model pembelajaran luring ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Dalam metode yang satu ini, siswa akan diajar secara bergiliran agar menghindari kerumunan. Metode ini juga dirancang untuk menyiasati penyampaian kurikulum agar tidak terlalu sulit saat disampaikan kepada siswa. Selain itu, pembelajaran yang satu ini juga dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang atau tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk sistem daring. Yang keempat, ada home visit metode. Home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa bisa tersampaikan dengan baik, karena materi pelajaran dan tugas langsung terlaksana dengan baik di bawah bimbingan guru. Yang kelima, ada integrated curriculum. Metode ini akan lebih efektif bila merujuk pada project based, yang mana setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Dalam metode ini, tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan materi pembelajaran dari mata pelajaran lainnya. Integrated curriculum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah, karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi, pelaksanaan integrated curriculum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Yang keenam, ada blended learning. Metode blended learning ini adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar. Yang terakhir ada pembelajaran melalui radio. Pembelajaran melalui radio menjadi inovasi pembelajaran masa pandemi COVID-19. Metode ini menjadi salah satu cara dalam mengatasi kesulitan akses internet dan solusi bagi orang tua siswa yang tak memiliki telepon pintar atau smartphone. Pembelajaran dilakukan juga oleh guru yang berkompeten bersama siswa yang menjadi model dan juga interaktif bersama siswa yang menjadi pendengar. Metode ini bisa dilakukan secara terjadwal. Contohnya, untuk jenjang PAUD dilaksanakan setiap hari Rabu dengan sistem cerita sambil belajar, jenjang SD setiap hari Selasa, dan jenjang SMP setiap hari Sabtu. Apa kendala dari proses pembelajaran online di masa pandemi COVID-19? Yang pertama, kendalanya anak-anak dan guru tidak bisa bertatap muka secara langsung yang membuat semangat belajar menjadi berkurang. Karena sebelumnya, kadang ketika belajar secara tatap muka pun ada anak yang tidak bisa langsung mengerti dan paham materi yang disampaikan, apalagi ketika belajar online sekarang. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, keterbatasan sarana prasarana seperti laptop atau handphone. Yang keempat, keterbatasan kuota internet. Yang kelima, guru mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah. Yang keenam, belum semua orang tua bersedia dan mampu mendampingi anak belajar di rumah. Dampak positif dan negatif apa yang dapat diambil dari pembelajaran online di masa pandemi? Dampak positif dari pembelajaran online di masa pandemi yaitu
A. Tidak ada batasan. Maksudnya, belajar bisa dilakukan kapanpun dan juga dimanapun selagi memiliki koneksi internet yang stabil. B. Lebih menyenangkan. Menggunakan HP sebagai sarana belajar tentunya lebih menyenangkan karena kita bisa melakukannya bersamaan dengan kegiatan sehari-hari. C. Hemat waktu dan juga biaya. Manfaat lainnya, pembelajaran online adalah mampu mengurangi semua pengeluaran, sehingga siswa dan pengajar hanya perlu terhubung dengan koneksi internet saja. D. Mudah dokumentasi. Manfaat pembelajaran online lainnya adalah menggunakan media yang memungkinkan siswa untuk merekam dan juga menyimpan materi berupa audio atau juga e-book PDF yang diberikan dalam bentuk digital, sehingga dapat dengan mudah diakses kembali dan dipelajari di kemudian hari. E. Menjadi alternatif pembelajaran selama social distancing. Selagi musibah tahun ini membuat kita harus membatasi interaksi sosial. Dengan hal ini, pelajar dan juga pengajar tidak perlu bertemu secara langsung, tetapi proses belajar mengajar dapat tetap berlanjut. Dampak negatif dari pembelajaran online yaitu A. Kejahatan cyber. Kejahatan ini bisa menyerang aplikasi-aplikasi pembelajaran online. Salah satu contohnya adalah aplikasi Zoom Meeting. Dikabarkan bahwa Zoom telah melakukan penjualan data penggunanya kepada situs-situs hacker. Data-data ini biasanya selanjutnya digunakan oleh para hacker untuk melakukan Zoom bombing. B. Mengganggu kesehatan. Terlalu sering menatap layar komputer ataupun layar HP tentu saja akan mengganggu kesehatan mata kita. Terlalu sering duduk juga akan mempengaruhi postur tubuh kita. Dan yang terakhir adalah tidak efektif bagi siswa. Banyak siswa yang mengeluhkan tidak paham selama pembelajaran online ini. Saran apa yang dapat diberikan agar proses pembelajaran online dapat dilakukan secara lebih efektif ke depannya? Guru sekolah dan pemerintah memberikan saran dan masukan untuk pembelajaran jarak jauh selama COVID-19. Gunakanlah media pembelajaran yang lain untuk membantu menjelaskan materi ajar kepada peserta didik. Guru perlu mencermati jumlah, tingkat kesulitan, dan tanggal penyerahan tugas. Diperlukan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali murid. Baik, kita tarik kesimpulan bahwa setelah munculnya wabah COVID-19 di belahan bumi, memaksa semua institusi mengambil kebijakan guna keberlangsungan kinerjanya masing-masing. Tak terkecuali institusi pendidikan yang mulai mencari suatu inovasi untuk kelangsungan proses kegiatan belajar mengajarnya. Maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang menganjurkan seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah atau daring. Dan sekolah daring ini pun memiliki beberapa kendala yang salah satu contohnya yaitu kendala sinyal, fasilitas belajar yang kurang memadai, kuota internet, gaptek, dan lain sebagainya. Ada pula beberapa hal positif yang bisa kami ambil dari sekolah daring ini, yaitu tidak adanya batasan, lebih menyenangkan karena dilaksanakannya di rumah saja, hemat waktu dan biaya, lebih banyak waktu dengan keluarga, dan lain sebagainya. Lalu, secara otomatis guru pun akan menyampaikan seluruh materinya di rumah, yang nantinya akan diterima oleh siswa di rumahnya masing-masing. Dan sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang pantas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.